Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara Surau Suara Ramadan Uluwiyah. Dalam podcast Ramadan kali ini, kita akan membuka tabir dari belajar mencukupkan diri dengan yang ada untuk mengoptimalkan potensi dan kemampuan kita untuk ke hal yang lebih baik lagi. Dan pastinya kali ini saya tidak sendiri, tetapi ditemani oleh seseorang yang ahli dalam bidang ini. Langsung saja di sini saya sedang bersama Dr. Haji Mahmud MM MPD. Namun sebelum itu, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bapak? Alhamdulillah, sehat walafiat, birakatillah, birahmatillah. Semoga semua juga pendengar semua yang meliput dan mendengarkan ini diberi rahmat dan taufik Allah, kesehatan lahir batin, dan bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh hikmah. Amin. Amin. Baik, oke, langsung saja kita akan mulai untuk membuka tabir dari belajar mencukupkan diri dengan yang ada ini. Sudah, silakan Bapak. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, pendengar podcast di Surau Suara Ramadan Uluwiyah yang dirahmati Allah. Barangkali kata yang paling sulit untuk kita ucapkan dalam hidup ini adalah kata cukup. Kapan kita bisa untuk merasa cukup? Dan kapan kita bisa untuk senantiasa merasa cukup dalam hidup ini? Hampir semua orang merasa kekurangan. Seorang pegawai, seorang karyawan, hampir setiap hari dan setiap bulan merasakan ketidakcukupan dari gajinya. Dan mereka beranggapan bahwa gaji yang ia terima, imbalan yang ia terima tidak sepadan dengan kerja keras yang ia berikan. Begitu juga para pembisnis, para pengusaha, mereka juga merasa tidak pernah dan sulit untuk mengatakan cukup, mengingat target pendapatan yang ia peroleh jauh dari perkiraan yang ia targetkan. Begitu pula dengan anak-anak, juga susah untuk mengatakan cukup ketika harus berhubungan dengan apa yang diberikan orang tuanya. Kasih sayang diberikan katanya kurang. Fasilitas yang diberikan oleh orang tua juga katanya kurang. Kemudian juga pendidikan yang diberikan orang tua juga kadang kurang. Begitu juga dengan mahasiswa ataupun siswa. Seringkali juga sangat sulit untuk mengatakan cukup ketika berhadapan dengan apa yang diberikan kampus, apa yang diberikan sekolah, guru, dan semua stakeholder yang ada di sekolah atau kampus itu senantiasa merasa kurang. Dan kurang, fasilitas kurang, kemudian juga pelayanan yang tidak mengenakan, dan begitu terus. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, pendengar Surau Ramadan Uluwiyah yang dirahmati Allah. Barangkali kalau kita berpikir bahwa manusia itu senantiasa kurang terus, maka saat itulah kita ini sedang digerogoti oleh sifat-sifat fujur yang diilhamkan oleh Allah itu, dan kita tidak mengikuti dari ketakwaan yang diilhamkan oleh Allah. Kita harus ingat bahwa Allah memberikan dua hal, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita diberi Allah, diilhami oleh Allah ketakwaan. Tapi ini yang seringkali tidak kita gunakan. Sehingga dalam hidup ini kita senantiasa merasa kurang.
dan kita senantiasa lebih banyak mengikuti fujur. Padahal yang dikatakan oleh Allah, yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu, yang beruntung itu adalah yang mengikuti ketawaan, dan yang merugi adalah yang mengikuti fujur ini. Dan orang-orang yang tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya itu adalah orang-orang yang dirasuki oleh nafsu-nafsu fujur ini. Akhirnya apa? Dalam hidup ini timbul ketamakan-ketamakan. Dan ketamakan itulah yang kemudian membuat rusak kehidupan ini, baik secara pribadi, secara keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara itu. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, seringkali kita berkeluh kesah juga dalam kehidupan ini karena ketidakmampuan kita untuk memberikan perasaan kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah. Padahal kita dalam surat As-Sajdah itu sudah jelas Allah memberikan pengakuan, memberikan penjelasan bahwa tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Di akhir ayat ini, Sajdah ayat 9 ini, Allah sudah menyampaikan sedikit sekali manusia itu yang pandai bersyukur. Padahal Allah sudah memberikan kepada kita semua al-absar, penglihatan. Allah juga memberikan al-asma, pendengaran. Allah juga memberikan kepada kita hati al-afidah. Mestinya 3 hal itu saja cukup bagi kita untuk bersyukur pada Allah dan senantiasa memberikan kata cukup dalam hidup ini. Bukan sampai kemudian ditegur Allah sebagaimana diulang sebanyak 31 kali oleh Allah dalam surat Ar-Rahman itu. Yani saya kasihkan contoh misalnya pada ayat yang ke-77. Ya. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dan kalau Anda, Bapak Ibu sekalian, menghitung ayat ini berapa kali diulang oleh Allah di ayat surat Ar-Rahman itu, 31 kali. Ini untuk memberikan penegasan bagaimana bahwa memang betul qalilan yes. Jadi sedikit sekali kita ini yang bersyukur dan sulit untuk mengutarakan kata cukup dalam hidup ini. Karena itu kemudian padahal seandainya nikmat-nikmat Allah yang disebut Allah dalam sajdah tadi, wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi, tatkala kita ini ditempeli jasad kita ini dengan roh, yang itu menjadi permintaan. Semua orang-orang yang mati dalam kubur itu hanya minta satu, apa? Hidup, walaupun sebentar. Padahal kita hari ini diberikan oleh Allah kehidupan dengan ditempelkannya ruh itu di jasad kita. Tidak hanya cukup itu, kita juga diberi absor, penglihatan, asma, pendengaran, afidah. Kita juga diberi rahmat oleh Allah berupa hati. Yang semua itu kalau kita hitung, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung semua nikmat yang diberikan oleh Allah, la tuhsuha, engkau tidak akan bisa mengingatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kiranya untuk berani mengatakan cukup itu hanya bagi orang-orang yang merasa kepuasan dirinya itu tercukupi dengan semua nikmat Allah. Bukan berarti ketika kita berani mengatakan cukup itu kita berhenti berusaha, berhenti untuk bekerja keras, atau hidup ini dengan stagnasi. Tetapi tidak. Tetapi kita merasa bahwa apa yang kita terima itu adalah lebih. Dan apa yang belum kita terima tidak usah dipikirkan. Dan ini adalah pribadi orang-orang yang pandai bersyukur dan pribadi orang-orang yang cukup menerima dengan apa adanya. Karena itu di akhir apa yang saya sampaikan ini, kita perlu untuk belajar terus bagaimana hidup ini merasa cukup dengan apa yang dianugerahkan Allah dan menghilangkan sekuat tenaga dengan riyadhah, terutama di bulan Ramadan ini, dengan menghapus ketamakan-ketamakan, kerakusan-kerakusan hidup ini yang akan menjadi bencana di seluruh sisi kehidupan manusia. Terima kasih, itu yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai pengantar pada surau Ramadan hari ini. Terima kasih. Ya, alhamdulillah.
Jadi teman-teman, bahwasanya kata cukup itu memang tidak mudah untuk diucapkan, tetapi ketika kita belajar untuk menerima, insya Allah akan merasa cukup. Dari sekian materi yang disampaikan oleh beliau, bahwasanya apa yang kita terima adalah suatu kelebihan, kita merasa cukup atas apa yang kita terima, dan yang belum kita dapatkan tidak usah dipikirkan. Jadi itu adalah definisi dasar dari bersyukur. Baik, langsung saja kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yakni sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita Gen Z ini untuk mencukupkan diri menurut pandangan Islam? Ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dan sahabat-sahabat serta adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, generasi Z itu memang cenderung adalah anak-anak yang hidup di dunia yang lain, yang mungkin dulu tidak pernah saya rasakan. Karena mereka tahu-tahu hidup ini sudah dengan segala hal yang instan, dengan segala hal yang mudah, yang mungkin tidak pernah saya rasakan pada umur-umur saya, mungkin juga teman-teman saya seangkatan ataupun yang di atas saya. Ya, mereka karena kecenderungan dengan kemudahan itu, maka rasa cukup, rasa bersyukur itu kadang-kadang tidak terdeteksi. Kenapa? Karena semuanya serba mudah. Maka bagi mereka untuk ini ada beberapa tips yang mungkin bisa yang bisa dilakukan oleh generasi Z itu, yakni apa? Bagi saya menurut Islam itu adalah senantiasa untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Beri balancing. Ketika anak-anak generasi Z ini menuntut ilmu, sains dan teknologi itu dengan cepat, dan begitu perkembangan juga dengan cepat, kemudian juga pergerakan sadap ilmu ini juga cepat karena memang generasi Z, gitu ya. Maka jangan dilupakan bahwa ilmu agama ini juga untuk mengerem itu. Karena saintik dan ilmu pengetahuan itu lebih dekat kepada hal yang sifatnya materialis. Dan orang-orang yang sifatnya materialis itu maka akan semakin jauh dengan agama. Dan filsafat itu sangat sulit untuk ditemukan, untuk dipertemukan antara orang-orang yang materialis dengan agama. Sehingga pada kesimpulan orang-orang materialis itu memang menganggap agama tidak ada. Karena itulah kemudian jangan sampai anak-anak kita generasi Z ini ya kemudian lupa untuk belajar agama. Karena ini sebagai pengerem, ya, sebagai pengerem sehingga bisa kemudian mereka itu bisa mengatakan cukup dalam hidup, bukan semakin tamak. Ya, enggak. Ya. Yang kedua adalah agar ia senantiasa mencari teman orang-orang yang soleh dan solihah yang bisa mendudukkan, juga bisa menyertai dan bisa menjadi sandaran. Karena anak-anak generasi Z itu punya kecenderungan stres yang tinggi. Dan begitu memang kehidupan materialis seperti itu. Orang-orang materialis itu senantiasa punya kecenderungan untuk mengalami stres yang tinggi. Dan itu tidak ada obatnya. Orang-orang yang stres dengan kecepatan dan lompatan teknologi dan ilmu pengetahuan ini, belum lagi satu dipelajari, timbul yang lain. Belum yang lain baru dipelajari, sudah 10 yang hadir. Dan ini kalau kita tidak punya sandaran spiritual, ya, sandaran spiritual agama, ya pasti akan menjadi orang-orang yang rakus, orang-orang yang tamak. Dan ketika kerakusan dan ketamakannya ini tidak terjadi atau tidak terpenuhi, maka mereka akan menjadi orang-orang yang linglung, orang-orang yang jauh dari dunianya sendiri. Bahkan kadang-kadang ia tidak tahu saya ini siapa, dan itu sudah berbahaya. Karena itulah pilihlah teman ya yang bagus, pilihlah teman yang soleh, yang solihah, yang bisa menjadi partner untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh kesyukuran. Dan yang lain yang mungkin bisa kita lakukan untuk generasi Z adalah banyaklah berzikir, juga berpikir. Karena dua hal itu bagi orang-orang berzikir itu adalah ibadah dan juga bisa meredam daripada segala gejolak
kejiwaan yang cenderung kepada fujur itu tadi. Makanya 3 itu mungkin Pak yang bisa dilakukan oleh generasi Z. Ya, karena itu saya pesan pada generasi Z ini, oh ya, yang terakhir adalah jadikan mereka itu atau tuntun mereka itu pada pendidikan yang benar. Jangan, ini berarti tugas guru dan orang tua, ya, yakni menempatkan pada lingkungan atau value pendidikan yang benar. Karena benar bahwa sekarang itu banyak lembaga pendidikan, tetapi menempatkan anak pada lembaga pendidikan yang benar, yang itu akan menjadi aset dunia akhirat, yang akan bisa membuat anak itu punya kekuatan lahir dan batin secara bagus, dunia dan akhiratnya bisa sukses, itu tidak mudah. Ya. Yang lebih banyak adalah sekarang ini adalah tren pendidikan yang katanya maju, tapi belum tentu di dalamnya bisa membawa anak kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Yang terbanyak adalah parsialitas pendidikan. Nah, ini yang kemudian menjadi tugas kita sebagai orang tua untuk membimbing dan menempatkan generasi Z ini ada pada posisi yang benar, dan mereka akan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Gitu. Oke, terima kasih Bapak. Jadi teman-teman, untuk jawaban yang pertama ini mungkin kenapa sih kita kok lebih seakan-akan kita itu hidup di dunia lain? Karena kenapa? Mungkin orang-orang sebelum kita itu tidak merasakan sesuatu yang instan, apapun itulah ya, seperti saat ini, baik teknologi ataupun hal-hal fasilitas yang lain. Kemudian salah satu cara untuk menjadikan kita seseorang yang bersyukur itu adalah selalu menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Karena kenapa? Ilmu agama ini bisa menjadi pengontrol untuk diri kita dari hal-hal yang tidak baik ya, yang pada umumnya saat ini ya Pak. Yeah. Okay. Lalu ada juga ini yang paling utama mungkin ya, yang paling simpel juga paling utama mungkin, yakni berzikir sekaligus berpikir. Yeah. Okay. Diimbangi. Jadi imbang untuk berpikir iya, berzikir juga iya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih, tips bagi Gen Z untuk menjadi diri yang lebih berguna di zaman seperti ini. Ya, terima kasih. Begini Mbak, saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian di generasi Z itu bahwa menjadi orang yang khairun nas, anfa'um linnas itu, yang anfa'um linnas itu, menjadi orang yang berguna atau bermanfaat bagi orang lain itu, jangan kita ini menjadi orang-orang yang ada di dua sisi. Yang pertama, jangan menjadi orang yang egois. Egois itu berarti mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli pada orang lain. Tapi juga jangan menjadi orang yang di sisi yang kedua, yakni orang yang altruis, yakni mementingkan orang lain, sementara dirinya sendiri terbakar. Itu kan kayak lilin. Ya, lilin itu menerangi orang lain, tapi dirinya terbakar. Dan ini jangan sampai. Nah, jadilah orang-orang yang di ausat, yang di tengah-tengah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ali, khairul umuri ausatuha. Jadi, yang di tengah-tengah. Dirinya sendiri, pribadinya sendiri diurusi, kemudian pengabdian terhadap orang lain juga diikuti. Yang lebih penting lagi adalah ketika kita menjadi anfa'um linnas itu, bahwa menjadi orang yang berguna itu harus kita ilmui. Jangan kemudian kita ini berjalan menjadi orang yang nafi itu adalah tanpa ilmu. Karena orang-orang yang mengabdi tanpa ilmu akan terjadi kesalahkaprahan dalam pengabdian. Sehingga pengabdiannya kurang benar. Ini yang kemudian mungkin yang disampaikan oleh Rasulullah itu, bahwa naumul alim khairu min ibadatil abid. Bahwa tidurnya orang yang berilmu saja itu lebih baik daripada ibadahnya orang orang yang kurang pintar dalam agama. Karena itulah pesan saya pada generasi Z, jadilah orang pengabdi yang ausat, jangan egois, jangan altruis. Pengabdian menjadi orang yang anfa'um linnas, ilmui agar pengabdian ini kemanfaatannya lebih berguna lagi di tengah masyarakat. Dan semakin Anda ilmui pengabdian dan kemanfaatan bagi masyarakat, maka semakin banyak sedekah jariah yang bisa Anda tanamkan.
Kayaknya itu mungkin kemanfaatan atau tips agar menjadi generasi Z yang lebih nafi, lebih anfa'um linas. Begitu. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari pertanyaan kedua ini, untuk menjadi seseorang yang khairun nas anfa'um linnas itu kita tidak egois, tapi kita juga tidak menjadi orang yang altruis. Maksudnya apa? Egois di sini kita terlalu mementingkan diri kita sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Begitu juga menjadi orang yang altruis, yakni kita tidak memperdulikan diri kita sendiri, tetapi kita hanya mementingkan orang lain. Jadi kita harus seimbang gitu ya Bapak? Ya. Contohnya seperti dermawan itu. Dermawan itu bukan berarti orang yang berhura-hura ataupun juga Boros. pelit. Ya. Ya, seperti Tapi itu. itu kan nggak pelit, nggak boros. Ya, tidak pelit juga Itu tidak boros. Ya. Lalu tapi ini semua itu harus dibarengi oleh ilmu nggih Bapak? Ya, betul. Agar tidak menjadi amal yang salah seperti itu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, tiba saatnya kita berada di ujung acara. Dan semoga dari sekian ilmu yang kita dapatkan hari ini membawa manfaat dan Amin. keberkahan bagi kita Amin. semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Namun sebelum itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita Abah Ya, Mahmud terima yang kasih. sudah bersedia membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan di sini saya selaku host pamit undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.